Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama dengan saya Hersubena Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda pada hari ini. Dan kita sekarang ini sedang dalam suasana berduka ya Mas Hersu ya? Duka ya, Mbak Agi. Saya kira itu tentu saja kita ikut berduka cita dan belasungkawa untuk para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan di Cianjur. Ini gempanya cukup besar ya, Mbak Agi. Iya. Dan saya kira ini juga terasa di beberapa tempat ya gempanya, jauh dari Cianjur terasa Mhm. bahkan di Jakarta di beberapa titik, sampai di gedung DPR pun juga terasa ya gempa itu ya. Iya, betul sekali. Di gedung DPR malah kebetulan sedang ada rapat dengar pendapat ya antara Komisi 5 DPR, yaitu dengan BMKG, dengan Basarnas dan sebagainya begitu. Dan sempat ya ada beberapa media juga yang menyayangkan karena pada saat itu ketika terjadinya gempa, pimpinan rapat itu tidak begitu tanggap begitu ya Mas Hersu, malah dianggap bercanda begitu. Tapi dari Ibu Korita dari Kepala BMKG itu walaupun tidak tertangkap kamera, tapi beliau itu langsung bersembunyi di bawah meja begitu ya. Ini kan sesuai SOP, memang Ya, ketentuannya ya, ya. seperti itu begitu. Dan kemudian itu jadi lumayan ramai juga sih Mas Ersu. Apakah kita mau merol situasinya begitu walaupun situasinya hanya satu angle kamera ya kepada pimpinan Iya, DPR. iya, 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 iya. Ketiga, BNPB atau Basarnas memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan perlengkapan peralatan Basarnas gempa. Ini BMKG bikin gempa ini. Ini Mohon maaf kalau ada gempa Ya. bersembunyi di bawah meja. ini lihat ini. Harus ikut kepala BMKG. Iya, kepala Basarnas belum ikut. BMKG udah langsung masuk meja. Iya. Mohon izin sebentar Bapak. Ya. Seandainya ada lagi, mohon untuk masuk di bawah meja. Dan kalau sudah tenang, sebaiknya kita keluar melalui pintu, dibagi. Yang sebelah sana pintu sana, sebelah sana Nggak ada pintu sana. lain lagi, Bu. Satu pintu Oh, saja. saya pikir ada. Berarti hanya sebetulnya sebaiknya dua, tapi oke. Iya. Jadi mungkin kita anu aja dulu, kita jalan dulu aja. Nanti kalau ada lagi sembunyi lagi. Iya. Terima kasih. Oke, tapi saya kira mungkin lebih menarik kita untuk menyaksikan ya beberapa video-video ini yang bisa kita kumpulkan, dan dari sini kita bisa mendapat gambaran seperti apa situasinya yang terjadi di Cianjur ini. Memang kalau kita lihat Mbak Agi, dampak kerusakannya sangat parah ya, dan tidak mengejutkan kalau ini jumlah korbannya itu ratusan orang, dan kelihatannya masih akan terus bertambah jumlahnya ya Mbak ya. Iya, karena kalau kita melihat ya dari sejak siang begitu, ketika gempa itu baru terjadi pukul 13:21 siang hari, itu hanya beberapa saja begitu ya, seolah-olah ini dampaknya juga tidak terlalu besar begitu, tapi ternyata kemajuan atau penambahan jumlah korban itu sangat-sangat signifikan. Sehingga pada pukul 8 malam kemarin saja itu BPBD sudah melansir bahwa tiba-tiba ada 162 yang meninggal dunia, Mas Cepat, Esu. lompatannya cepat sekali ya. Lompatannya cepat sekali, padahal pada sekitar pukul 19 begitu ya, itu di televisi masih update terakhir itu masih 62, tiba-tiba sudah melonjak menjadi 162. Dan kita juga tahu bahwa kemungkinan besar korban-korban yang dalam keadaan tertimbun masih perlu dievakuasi karena keadaan sudah masuk ke malam hari ya. Itu jumlahnya puluhan, Mas Hersu, begitu. Ya, dan ini problemnya untuk masuk ke wilayah-wilayah tertentu itu juga akses jalan yang repot ya.
Iya betul, akses jalannya terputus. Belum lagi akses jalan besar misalnya dari Cianjur yaitu ke wilayah Cipanas ke arah yang lebih ini juga longsor karena ini kan gempa itu tidak hanya ya ini skalanya cukup besar begitu ya untuk gempa yang berada di darat. Biasanya kalau yang kita ketahui kan selama ini gempa itu berada di laut begitu. Laut ya, ya. Ada di laut. Jadi sekian kilometer dari pantai. Kemudian selain sekian kilometer dari pantai, biasanya itu belasan bahkan puluhan, itu pun kedalamannya itu juga bisa belasan kilometer bahkan puluhan kilometer. Sementara ini kan kedalamannya hanya 10 kilometer dan gempanya itu terjadi di darat. Walaupun gempanya hanya 5,6 skala Richter, nah tentunya ini sangat berdampak jadinya jadi seperti itu begitu. Ya, ya. Dan ini masih terus berlanjut, tentu saja kita ngimbau kepada warga masyarakat ya untuk membantu ya. Kalau ini karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan, nanti mesti koordinasi dengan para tim relawan di sana apa saja kebutuhan, sehingga kan pengalaman kita ketika kita meliput gempa itu kadang-kadang ada sesuatu yang banyak dibutuhkan tapi tidak ada, tapi banyak hal yang tidak butuhkan jadi surplus gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau ini dikoordinasikan dengan tim-tim relawan apa kebutuhannya dan kita bantu seperti itu. Iya betul sekali Mas Hersu. Seringkali kita memang memikirkan gitu ya kalau seandainya gempa itu memang orang tua, wanita dan anak-anak juga bayi begitu dan bayi itu biasanya kalau yang dari pengalaman misalnya seperti di Anyer waktu itu terjadi gempa begitu banyak yang kemudian mengirimkan pampers dan sebagainya begitu. Tapi kemudian lupa untuk mengirimkan bantuan juga kepada bapak-bapak begitu. Bapak-bapak itu sebetulnya juga memerlukan bantuan sehingga akhirnya bapak-bapak ada yang memakai daster, ada yang memakai baju baju perempuan yang kembang-kembang ya memang nggak apa-apa sih masih bisa dipakai tapi dalam hal ini juga artinya kita berharap bantuan itu dapat menyeluruh dan semoga bisa segera diakses ke lokasi begitu ya Mas Hersu karena karena sepertinya akses ke lokasi pun juga itu terhambat begitu. Ya. Oke, dan dampak dari gempa ini juga kemudian mendorong orang untuk berpikir kembali tentang proyek kereta api cepat ya Mbak ya, karena ini kan juga titiknya nggak jauh dari lokasi yang menjadi semacam jalur dari kereta api cepat itu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Saya memperhatikan ini media juga sudah memberikan peringatan juga ya. Dan kemudian kalau kita menelusuri jauh ke belakang gitu, proyek kereta api cepat ini adalah salah satu juga yang dulu diperingatkan soal AMDAL-nya begitu. AMDAL-nya terutama adalah soal jalur kereta ini rawan terhadap gempa-gempa tersebut, Mas Hersu. Jadi misalnya harian Kompas itu ya pada tanggal 30 Januari 2016 itu sudah memberitakan ada 3 sumber sesar begitu ya yang berdampak pada jalur kereta cepat. Salah satunya ya kereta Cimandiri ini sesar Cimandiri ini begitu. Dan kemudian kalau seandainya kita ingat sesar Cimandiri ini adalah juga yang menyebabkan gempa dahsyat pada tahun 2000 gempa dahsyat di Sukabumi Mas Hersu kalau kita masih ingat itu sangat-sangat dahsyat pada waktu itu peristiwanya. Dan ya itu tadi sesar ini ada di bawah artinya ya kalau di bawah penduduk ada di bawah kaki kita begitu karena ada di darat gitu ya. Nah kalau seandainya sesar ini kan memang memanjang juga begitu. Kalau seandainya itu terjadinya di lepas pantai mungkin masih tidak terlalu bermasalah. Masalahnya ini ada di darat dan kemudian juga mengepung begitu. Selain sesar Cimandiri ini kereta api cepat itu kalau menurut dari Bapeda Jabar ya mereka mengatakan bahwa dikepung 4 sumber gempa begitu dari jalur kereta api cepat Jakarta Bandung yang sekarang sedang dibangun ini Mas Hersu. Iya. Nah ini tentu saja PR baru lagi karena sampai sekarang pun soal pembangunan dari kereta api cepat ini kita nggak jelas sampai kapan sebenarnya kereta cepat ini akan selesai. Dan kemarin yang menarik itu adalah pengakuan dari Wakil Menteri BUMN ya Pak Kartiko yang menyatakan bahwa kenapa kok sampai pembangunan ini mulur gitu ya dan kemudian akan membengkak biayanya dan sebagainya karena ternyata itu adalah kesalahan dari pemerintah dari Cina ketika membuat perencanaan proyek ini mulai termasuk ada banyak sekali hal yang tidak diperhitungkan dan kemudian menjadi beban ketika berjalan. Nah, yang agak aneh menurut saya adalah kalau kemudian itu kesalahan itu dilakukan oleh perencanaan proyek dari Cina, kenapa kemudian pemerintah Indonesia yang jadi beban gitu? Dan kalau kita ngomong yang harus membayar pemerintah Indonesia itu kan berarti rakyat Indonesia yang harus menanggung gitu Mbak. Itu
saya saya jadi geleng-geleng kepala, bagaimana mungkin ya ada sebuah proyek yang mereka yang merencanakan, dan ketika kemudian mereka salah, yang justru yang harus menanggung beban itu pemerintah Indonesia. Misalnya ada yang disebut soal pembebasan lahannya, soal bahkan pita frekuensi yang harus dibayar kompensasinya dengan Telkom dan sebagainya. Ini kan kalau dia pimpronya ini betul orang yang berpengalaman, dia mesti tahu, dalam hal ini Cina gitu, bahwa konsekuensi dari pembangunan sebuah jalur kereta api cepat itu banyak, misalnya termasuk tadi pita frekuensi untuk itu, kemudian soal lahannya dan macam-macam hal. Dan kenapa sekarang lagi sekali-kali kok dibebankan ke pemerintah Indonesia itu, dan pemerintah Indonesia mau itu yang menurut saya jadi saya terheran-heran itu. Iya betul, saya juga membaca itu juga terheran-heran sama ya Mas Hersu, karena pada waktu itu disinyalir bahwa pemerintah Cina ini tidak memasukkan berbagai komponen ke dalam biaya tersebut. Jadi ada komponen-komponen tertentu yang memang tidak dimasukkan agar jumlah total penawaran berkurang. Iya, jauh lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh pihak Jepang begitu. Kalau tidak salah sebenarnya selisihnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 0,2 miliar begitu ya. Dan itu pihak Jepang mereka sudah mereka lebih safety lah begitu ya, mereka lebih safe begitu. Dan kemudian juga kualitas dari keretanya dan pembangunannya selama ini diakui oleh dunia gitu, untuk konsorsium Jepang itu memang kontraktornya itu lebih bagus begitu, kualitasnya lebih tinggi begitu. Dan kemarin itu kan di nilai advantage-nya dari nilai lebihnya dari Cina itu karena disebutkan bahwa ini betul-betul B2B. Kalau sementara Cina kan minta, kalau Jepang kan minta ada jaminan dari pemerintah gitu ya. Tapi ternyata belakangan dengan Cina bukan hanya jaminan, tapi bahkan pemerintah harus mengeluarkan biaya, nombokin lewat PMN itu ya, penyertaan modal negara lewat BUMN yang masuk di situ kan gitu. Ini benar-benar menurut saya ini proyek ini kita dikadali betul oleh Cina, dan saya kok kemudian jadi berpikir-pikir jangan-jangan target yang dicanangkan pada bulan Juni tahun 2023 itu juga akan molor lagi itu Mbak Agi. Iya, kita juga jadinya berpikiran demikian ya, karena Indonesia sendiri harus mengeluarkan uang begitu, yang itu tidak dimasukkan ke dalam APBN sebetulnya. Dalam era APBN kita kan tadinya memang tidak ada anggaran untuk itu begitu. Dan kenapa kereta cepat ini kemudian juga disetujui adalah karena kerangkanya adalah B2B, business to business gitu. Tidak ada tidak G2G misalnya gitu ya, atau ada masuk juga modal pemerintah di dalam hal ini gitu. Tapi ternyata sekarang semuanya ya karena sudah pihak Cina sendiri sudah tidak mau menomboki begitu ya, walaupun kemudian ketika itu melonjak begitu pendanaannya, kemudian dibagi Indonesia sekian, terus kemudian dari pihak lain sekian gitu. Nah, tapi kita juga masih saat ini kan masih menunggu karena belum turun juga gitu dana dari PMN dari pemerintah tersebut gitu. Padahal proyek ini terus berlanjut begitu ya. Nah, belum lagi sekarang ditambah lagi masalah dengan adanya gempa ini, dan tampaknya kalau seandainya kita mau belajar dari sejarah, ini sepertinya peringatan gitu ya. Tidak, kita kan selalu ini kebetulan saja begitu. Padahal kalau seandainya kita mau melihat tidak ada yang kebetulan, yang namanya sejarah itu kan berulang begitu. Dan kemudian sekarang adanya gempa seperti ini, itu sudah diperingatkan jauh-jauh hari. Kalau saya membaca ini ya, saya buka lagi lembaran sejarah di masa lalu begitu. Ini pada yang dimuat oleh kompas.com pada 20 Januari 2016, ini dia mempertanyakan hasil AMDAL dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Yang mempertanyakan itu adalah Pak Widodo Sembodo. Beliau adalah Direktur Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dari LHK, berarti dari pihak pemerintah sendiri. Dia mempertanyakan kerangka acuan penelitian pada 11 Januari 2016 tersebut. Jadi pada waktu itu Pak Jokowi memang menginginkan akan segera melakukan groundbreaking begitu. Itu dinyatakan 1 minggu sebelum dilakukan groundbreaking. Dan kemudian tiba-tiba AMDAL-nya itu sudah selesai. Nah, Pak Widodo Sembodo ini menanyakan, artinya apa? Memang betul penyusunan AMDAL itu seminggu. Kalau begitu ada penelitian tidak? Kalau ada, masa penelitian cuma seminggu? Dia mengatakan itu pada tanggal 20 Januari. Dan kemudian dia juga mengatakan penelitian seminggu itu datanya seperti apa? Artinya validitas data kalau ada penelitian cuma seminggu sangat diragukan dan sangat tidak valid. Dia mengatakan demikian. Kalau kesimpulan salah,
kalau ada sesuatu, ada apa-apa itu tanggung jawab risiko sendiri. Dia mengatakan demikian. Ini keras sekali Mas Hersu ya. Dan kemudian saya mengacu lagi kepada berita yang lainnya lagi Mas Hersu. Ini dinyatakan oleh Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pak Daryono pada tahun itu ya, tahun 2016. Dia mengatakan bahwa dengan berbagai kajian tersebut ya, berbagai kajian tentang kereta cepat itu akan diketahui bahaya gempa terkait keberadaan sesar aktif di dekat jalur kereta api. Misalnya sesar Baribis, sesar Lembang, dan Cimandiri, berapa magnitudo maksimum yang mungkin terjadi termasuk skenario terburuk. Jadi ini sebenarnya sudah diketahui Mas Hersu bahwa ini akan berdampak terhadap jalur kereta cepat tersebut. Nah, terus kemudian dia mengatakan kajian seismik mikrozonasi itu juga untuk mengetahui indeks kerentanan gempa di jalur rel kereta api di tempat dengan indeks kerentanan seismik tinggi perlu fondasi kuat. Nah, terus kemudian kalau kita melihat lagi sejarahnya Mas Hersu, menurut kajian BMKG, gempa yang menyebabkan sejumlah kecelakaan kereta api di sejumlah negara itu, misalnya pada tahun 1906 itu ada kecelakaan fatal kereta api di San Francisco, Amerika akibat gempa. Kemudian pada tahun 48 di Asgabat, Turki. Kemudian tahun 99 di California, Amerika lagi. Kemudian tahun 2004 di Cheotsu, Jepang. Dan tahun 2008 di Sichuan, Tiongkok. Jadi gempa itu bisa menyebabkan untuk kereta-kereta cepat semacam ini itu bisa berakibat fatal kalau seandainya tidak diantisipasi dari sebelumnya. Yes, oke. Ya, jadi mudah-mudahan saja ini peristiwa di Cianjur ini menyadarkan. Tapi rasanya sebenarnya kita belajar dari pengalaman proyek-proyek yang digarap oleh Pak Jokowi ini, satu prosesnya pokoknya jalan gitu ya. Dan kemudian mau kritik mau apapun masukan tetap aja jalan, termasuk juga dengan pembangunan di IKN kan. Itu IKN juga kan jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan potensi kebencanaan itu juga banyak yang muncul di sana. Tapi kan tetap proyek jalan, dan saya sih nggak yakin bahwa ini akan berpengaruh. Tetapi yang artinya mempengaruhi kemudian pemerintah untuk memutuskan melakukan revisi. Kelihatannya proyek akan terus jalan. Cuma saya kira siapapun nanti yang akan jadi presiden di Indonesia ini mesti mulai aware dengan soal-soal begini, jangan sampai nanti itu menimbulkan bencana kemanusiaan yang lebih besar kan gitu ya. Kalau cuma proyeknya aja saya kira itu kan gampang, tapi kalau sama manusia di situ itu yang saya kira jadi persoalan serius. Oke, Mbak Gin, dan kita masih terus ngomongin soal proyek-proyek pemerintah ya. Ini tadi ada saya juga baca ini menurut saya juga cukup menarik ini ya. Ini Waskita Karya ini yang disebutkan mundur dari proyek jalan tol terpanjang di Indonesia ini. Ini dan pernyataan yang mengejutkan itu adalah bahwa Waskita Karya itu mengaku nggak punya duit lagi untuk bangun jalan tol. Itu gimana sih ceritanya, kok bisa ada proyek mereka terlibat dan kemudian mereka menyatakan nggak punya duit? Ini pasti ini yang disebut penugasan, atau dalam artian begini, dipaksa lah mereka untuk masuk proyek itu gitu ya. Mungkin saya ini kan ya, mungkin saya bacakan Mbak ini ya infonya ya. Ini menarik ini infonya ini karena saya baca di Detik ini Mbak. Jadi Waskita Karya itu menyatakan akan mundur dari proyek jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap ini. Jadi ini jalan tol itu yang menghubungkan dua provinsi ya, provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Memang terpanjang itu di Jawa Barat ya, karena ini mencapai 200 km. Ya, kan, makanya disebut terpanjang di Indonesia, dan ini yang masuk wilayah Jawa Barat itu sekitar 170-an sekian, sementara yang masuk ke wilayah Jawa Tengah hanya sekitar 30-an sekian gitu ya Mbak ya. Nah ini jadi dia menyatakan bahwa karena kenapa mundur, karena adanya perjanjian master restructuring agreement atau MRA pada program restrukturasi utang Waskita terhadap 7 bank BUMN. Jadi dia punya problem utang gitu, dan salah satu perjanjian itu adalah Waskita diminta untuk tidak melakukan investasi baru di jalan tol. Ini gimana sih cerita? Ya, jadi di situ itu kata Destiawan ini ya, Destiawan itu dari Waskita Karya ya. Jadi beliau itu adalah direktur utama Waskita Karya, Destiawan Suwarjono namanya ya. Yang dia menyatakan bahwa Waskita Karya itu nggak lagi ada uang untuk berinvestasi di jalan tol. Dan di sisi lain investasi untuk jalan tol baru memang tidak diperbolehkan dalam perjanjian MRA restrukturisasi utang. Ini gimana sih ceritanya bisa sampai begini? Saya habis pikir nih Mbak saya itu.
Ya. Ya, dalam hal ini sebenarnya waskita safe by MRA begitu ya. Ya, ya, Jadi ya, ya, dia ya. ya, karena kalau itu penugasan kan berarti belum tentu itu secara apa ya, secara jujur begitu adalah rencana dari perusahaan itu sendiri, tapi memang Ya, jadi penugasan bukan dari bukan pemerintah. ya, bukan ini bukan semacam bisnis yang Rencana. memang ya yang mereka kalkulasi memang ini prospek bisnis kan bagaimanapun juga proyek-proyek seperti Waskita Karya selain ada penugasan itu mereka juga harus namanya BUMN badan usaha harus ada punya keuntungan. Harus. Nah, kan. Iya, Tapi iya. ternyata banyak sekali yang mereka kemudian dipaksakan dan itu merugi. Banyak kita sebut misal LRT apa dan sebagainya itu banyak sekali dan kemudian dalam kasus LRT segala macam itu kan yang jadi ketempuhan termasuk jalur kereta cepat itu kereta api TKAI kan yang akhirnya kemudian jadi ketempuhan kan gitu Mbak. Iya betul sekali. Jadi mereka sebagai BUMN memang betul mereka mempunyai tugas untuk mensejahterakan rakyat gitu ya. Dalam hal ini karena dia adalah BUMN karya, jadi harus melakukan pembangunan-pembangunan yang signifikan dan memang diperlukan oleh rakyat. Tapi sementara pemerintah ini di bawah Pak Jokowi ini kan banyak pembangunannya yang mercusuar begitu ya. Ya, ya. Yang apakah itu memang betul-betul sudah diperlukan atau tidak begitu? Diperlukan dalam hal ini memang sudah begitu mendesaknya diperlukan gitu. Jangan hanya sekedar oh ini sebagai penanda sebagai kan kalau proyek dapat lagi maka orang kalau melihat oh ini tolnya Pak Jokowi begitu ya ada penanda nama Pak Jokowi di situ begitu karena di masa beliau lah itu dibangun tapi sebetulnya itu bukan proyek yang terlalu menguntungkan begitu ini kan kita bisa lihat juga melalui banyaknya proyek jalan atau jalan tol yang dibangun yang di mana Waskita Karya juga ikut terlibat di dalamnya tapi kemudian dijual karena apa karena memang tidak sesuai dengan estimasi di awal yaitu estimasi di awal itu misalnya salah satunya adalah ada berapa kendaraan yang akan melintas itu ada istilah teknisnya saya lupa pokoknya jumlah total harian apa begitu ya kendaraan yang melintas dan artinya karena itu adalah tol berbayar sehingga mereka akan dapat memprediksi akan untung pada tahun keberapa gitu ya BEP atau break even point-nya itu pada tahun keberapa mereka sudah mulai bisa mendapatkan keuntungan tapi ternyata setelah itu ada kemudian tidak terlalu banyak itu yang menggunakan antara lain tol-tol yang tidak terlalu banyak digunakan adalah misalnya hanya akan terjadi kemacetan atau banyak dipakai itu pada saat hari besar atau pada saat mudik dan sebagainya. Sementara kalau sehari-hari itu memang tidak terlalu banyak kendaraan yang merasa perlu untuk melintasi tol tersebut karena memang biayanya atau ongkosnya juga tinggi begitu. Nah, itulah salah satu Mas Hersu. Dan ini belum lama ini tanggal 15 November nih saya lihat ada juga Waskita Karya juga ini untuk memangkas utang 23 triliun Waskita Lego saham 5 jalan tol. Nah, ini adalah antara lain istilahnya dia karena Waskita Karya memproyeksikan dekonsolidasi utang sebesar 23 triliun. Ya kadang-kadang perusahaan-perusahaan semacam ini memakai istilah-istilah yang dekonsolidasi utang dan sebagainya. Padahal maksudnya adalah mengurangi utang lah begitu ya. Ya. Memangkas utang itu sampai sekian dengan dia menjual saham di 5 jalan tol. Sebelumnya juga sudah sering menjual jalan-jalan yang mereka bangun. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita lihat dijual rugi itu rata-rata ya kebanyakan juga ya. Iya dan ada yang dijual rugi begitu sayangnya. Jadi kita melihat oke lah memang ada jalan-jalan tol itu tapi itu sudah bukan milik negara lagi. BUMN dalam hal ini sudah saham BUMN di dalamnya sudah sangat jauh berkurang begitu. Padahal yang kita inginkan adalah jalan itu fasilitas umum sebaiknya memang dimiliki sebagian besar yang jalan-jalan yang sangat-sangat penting tetap dimiliki oleh pemerintah karena kalau dimiliki oleh swasta maka mereka dapat menaikkan ongkos itu seenaknya saja begitu. Dan selalu narasinya disebutkan bahwa pembangunan jalan tol adalah infrastruktur. Padahal itu bukan infrastruktur, itu adalah bisnis kan gitu ya. Kalau infrastruktur itu saya kira jalan-jalan provinsi, jalan nasional dan sebagainya itu infrastruktur semua rakyat bisa menggunakan. Kalau ini kan bisnis gitu. Jadi siapapun yang lewat situ ya harus bayar kan gitu. Tapi tidak free charge gitu kali ya. Oh iya kalau namanya infrastruktur itu semua rakyat bisa menggunakan gitu Mbak dan itu betul. Kalau jalan tol ini kan
oh ini kan kita mesti bayar dan ini mahal banget loh jalan-jalan tol di Iya. Indonesia. Ya. Disebutnya aja freeway, tapi kita tidak free memakainya, kan kita harus bayar di situ. Iya, jadi sementara itu seperti yang dikatakan Mas Hersu, lebih baik adalah untuk dalam kondisi yang masih seperti saat ini, begitu ya, harus dipilah-pilah begitu mana jalan yang memang sangat diperlukan. Semestinya sebetulnya ya bagus juga kalau saya lihat si Pak Jokowi itu ya, beliau tuh memikirkan dengan adanya jalan ini maka hubungan antar daerah itu menjadi tidak ada kendala lagi misalnya untuk perdagangan dan sebagainya begitu. Tapi kita lihat biaya untuk memakai jalan tol itu sendiri kita harus mengeluarkan biaya berapa begitu kan. Nah, seperti misalnya kereta api cepat ini, saya sering sekali melihat perdebatan itu di media sosial, Mas Hersu. Jadi pihak yang mendukung itu mengatakan bahwa apa kamu tidak memikirkan bahwa nantinya dengan adanya kereta api cepat ini, maka pedagang dari Bandung itu akan bisa memasarkan dagangannya ke Jakarta. Dia akan pagi hari dia akan menenteng dagangannya dengan kereta api cepat dan kemudian memasarkannya di Jakarta, kemudian dia pulang lagi di sore harinya bagaikan seperti orang sedang berkantor begitu. Terus saya mikir mungkin dia dagang emas atau berlian begitu ya. Jadinya nggak jadi masalah. Lah kalau seandainya dia dagang hasil bumi atau dagang apa ya tidak bisa di kereta api cepat. Atau UMKM. Iya, dan UMKM biasa bayar tiketnya aja misalnya 350 itu rencananya begitu. Kalau pulang balik udah 700, dia harus untung berapa? Belum dia makannya, belum dia dan sebagainya gitu kebutuhan yang lainnya. Nah, yang dampak juga terasa nih Mbak Agi. Ini pernah sebelum tahun 2019 saya kira saya bersama tim pernah melakukan katakanlah semacam riset gitu ya. Itu menyusuri sepanjang di jalur Pantura ya, di jalur Pantura kemudian sampai ke Jawa itu. Dan di situ kita banyak sekali menemukan itu truk-truk itu yang masih banyak supir-supir truk itu yang tidak menggunakan jalan tol gitu. Ketika kita tanya kenapa, karena mereka ini rupanya setiap kali ekspedisi dikirim gitu mereka sudah diberi uang semacam uang saku. Ini pokoknya kalian sampai di tempat ini uangnya segini. Kalau lebih ya kalian ambil, tapi kalau kurang ya kalian harus tambahin sendiri gitu. Menurut mereka itu nggak sesuai jalan tol itu digunakan karena ongkosnya terlalu mahal dan mereka rata-rata nggak dapat uang sama sekali ketika kerja walaupun nyopir berapa hari gitu. Dan kedua, jalan tol kita banyak kan juga menggunakan beton itu katanya untuk truk-truk yang besar yang kemudian membawa barang-barang berat itu membuat ban itu cepat haus. Itu dan itu juga sangat dampaknya juga serius menjadi mahal menjadi untuk ekspedisi itu. Dan yang juga terasa ini kan banyak akhirnya yang menggunakan itu kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi ini padahal tadinya diharapkan itu kan menghidupkan sektor sepanjang itu ya. Biasanya orang beli oleh-oleh kalau sepanjang misalnya di Brebes, di Pekalongan tuh orang mampir di batik dan sebagainya. Akibat jalan tol itu kemudian ya orang industri batik terus soal oleh-oleh seperti telur asin dan sebagainya itu dampaknya mati. Nah, itu yang saya kira juga mesti dihitung ya ketika membuat sebuah jangan dilihat hanya tadi seperti cepat ya. Cepat iya gitu bagi orang-orang tertentu, untuk pribadi terus dia keluar duit cepat iya, tapi untuk kendaraan truk, untuk supir-supir truk yang bawa ekspedisi barang dan sebagainya itu sangat mahal. Kedua tadi untuk para pedagang pelaku UMKM itu mereka langsung mati itu bisnisnya gara-gara jalan tol. Iya, betul sekali sih Mas Hersu. Itu kan saya juga sudah sering itu mendengar keluhan gitu ya dari para pelaku UMKM yang ada di tidak hanya soal mereka pedagang-pedagang warung atau warteg begitu, tapi juga pedagang oleh-oleh dan sebagainya begitu. Mereka ya akhirnya tidak terkena dampak dari pembangunan itu begitu. Ya, malah terkena dampak, Mbak. Dampak yang merugikan. Dampak negatif. Iya. Yang seharusnya malah justru ketika itu kan ada narasi seperti ini, mereka nanti akan dimasukkan juga ke jalan tol, jadi mereka akan diberikan tempat. Jadi tidak hanya seperti pemilik-pemilik franchise yang tingkat tinggi lah, yang mewah begitu seperti Starbucks atau misalnya dan sebagainya nanti yang ada di situ, tapi juga dari UMKM gitu. Dan kemudian ternyata ya kalau seandainya mereka pun juga dimasukkan ke situ, ke dalam tempat-tempat yang memang sudah disediakan, mereka pun akhirnya ya akan gigit jari Mas Hersu, karena sehari-hari kendaraan yang lewat itu juga tidak sebanyak yang mereka harapkan gitu.
Ya, ya. Ya, ini memang kajian itu kan masuk ke dalam kajian AMDAL itu tidak hanya dampak lingkungan itu, tapi lingkungan dan ekonomi itu sebenarnya semuanya Yes, masuk. harusnya itu. Dan kita ada banyak sekali proyek-proyek yang dilakukan dengan apa tanpa perhitungan AMDAL yang cukup memadai. Pokoknya ini proyek pokoknya gitu ya terjadi ya. Nah ini sekarang dampaknya seperti ini. Jadi tentu saja ini banyak sekali PR nih Mbak. Saya kira ini untuk bagi pemerintahan siapapun ini warisan Pak Jokowi ini memang luar biasa ini ya. Ya, saya tidak mau melanjutkan luar biasa dalam pengertian seperti apa. Silakan Anda artikan sendiri dampaknya seperti apa. Dan tentu saja ini nanti kita dianggap terlalu nyinyir gitu oleh para pemuja Pak Jokowi. Sebenarnya enggak, ini kita enggak nyinyir, tapi kita mencoba mengkritisi itu karena bagaimanapun juga kan diharapkan semua pembangunan itu dampaknya kan memberikan meningkatkan kemakmuran dari rakyat gitu. Kalau kemudian dampaknya seperti yang terjadi pada pedagang tadi ada benar ya, itu bukan hanya pengrajin, itu warung-warung makan sepanjang jalan juga langsung terasa sekali drop tuh gara-gara jalan tol itu. Iya betul sekali Mas Hersut. Saya jadi ingat sebuah film di tahun 80-an ya, itu film dari Australia. Jadi itu sebenarnya film seri ya, tapi dia memperlihatkan saya pada saat itu ketika saya masih remaja pun saya terheran-heran betapa di Australia itu tempat-tempat yang terpencil mereka itu memiliki sistem kesehatan dan sistem pendidikan itu ya sangat baik begitu. Jadi pemerintah itu memiliki tanggung jawab kalau seandainya memang dia ada panggilan begitu ya, ada yang sakit keras atau dan sebagainya, mereka langsung mengirimkan helikopter. Dan di desa-desa sekitar situ juga dibuat landasan untuk pesawat-pesawat kecil begitu, dan mereka memiliki pilot-pilot yang memang ahli untuk itu begitu. Karena alam di Australia itu kan juga alam yang sangat di beberapa tempat itu alamnya itu sangat ganas begitu ya. Ada kekeringan yang dahsyat tapi juga yang rawa-rawa dan sebagainya. Dan itu tahun 80-an dan itu di situ kita bisa melihat bahwa itu tanggung jawab pemerintah sampai seperti itu ya. Dokter-dokter khusus dan sebagainya begitu, dan kemudian juga helikopter dirancang khusus dengan sistem perawatan P3K yang pertama begitu. Jadi untuk infus, untuk bedah darurat dan sebagainya di situ. Dan kemudian saya melihat sekarang sudah tahun 2020-an, saudara-saudara kita di Papua masih ada yang untuk pergi dari satu desa ke desa berikutnya itu berhari-hari menembus hutan, kemudian dia menaiki bukit dengan hanya tangganya itu terbuat dari akar pohon begitu yang mereka buat sendiri, dan itu nyata begitu. Film-film dokumentasinya banyak sekali kalau seandainya kita mau melihat, dan sistem seperti itu masih tidak terbangun di tempat-tempat terpencil seperti itu. Jadi alangkah jomblangnya dengan mega proyek atau infrastruktur mercusuar yang seperti ini, melihat di kondisi yang lain itu masih seperti itu Mas Hersut. Memang bisa kita mengatakan bahwa oh ya di Papua sudah kok dibangun juga itu jalan tol jalan ini, iya, tapi itu lebih kepada proyek juga karena itu menghubungkan pelabuhan dengan sebuah pabrik besar begitu ya, yang dimiliki juga oleh perusahaan besar. Jadi artinya itu mengakomodasi permintaan juga dari dari sisi ekonomi, tapi pemilik modal. Dari pemilik modal kurang dirasakan oleh masyarakat setempat begitu. Ya, oke, Mbak Gini, banyak catatan-catatan dari kasus gempa di Sukabumi, di Cianjur tadi, dan kemudian juga bahaya terhadap proyek kereta api, dan ini fenomena ada sebuah BUMN yang kemudian menyatakan mereka sudah tidak punya duit lagi. Itu menurut saya itu kok saya jadi ngenes gitu ya. Kasihan. Iya. Karena itu BUMN besar yang menjadi sudah diprediksikan sejak dulu, banyak sekali para ahli yang mengingatkan soal itu, dan ini kelihatannya sekarang waktunya kita panen yang seperti itu. Oke, kita mesti ngakhiri perbincangan kita ya Mbak Agi. Kita sampai ketemu lagi ya besok itu. Besok itu hari Rabu ya. Iya. Kita ketemu lagi di hari Rabu, dan tentu saja sekali lagi kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang menjadi korban maupun ditinggalkan. Saya Sepono Arif. Dan saya Agi Beta, semoga kita semua dapat menghadapi situasi sulit ini bersama-sama ya Mas Hersut. Yes, okay. Ya, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.